Diduga hanyut saat tanggul jebol, seorang anak balita di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di sungai. Melaporkan untuk situasi terkini Kali Telaga, sudah beberapa rumah ambruk, Sejumlah rumah rusak hingga rata dengan tanah akibat bencana pergerakan tanah di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali memuntahkan material erupsi. Puluhan rumah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah rusak akibat terjang angin puting beliung. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Kamis 8 Februari 2024. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Iya pemirsa, banjir di wilayah Grobogan, Jawa Tengah terus meluas dan kini mencapai 66 desa. Ribuan hektar sawah siap panen juga rusak terendam banjir. Sementara itu warga yang terdampak mulai dievakuasi. Hingga Rabu siang, banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah masih tinggi. Warga terdampak mulai dievakuasi, seperti di lingkungan Jemblong dan Kelurahan Purwodadi. Banjir yang datang dari luapan Sungai Lusi, Tuntang, dan Jeragung ini juga merendam akses menuju kantor Bupati dan Setda di Jalan Gatot Subroto, Purwodadi. Sementara itu, sejumlah tempat pengungsian sudah mulai diisi warga terdampak yang mayoritas merupakan kaum perempuan dan anak-anak. Ini sementara ini untuk tempat evakuasi itu kita siapkan, ada 2, itu di Pendopo sama di Gor Bung Karno. Berdasarkan data BPBD Grobogan, ada 66 desa yang tersebar di 16 kecamatan kebanjiran. Lebih dari 4.000 kepala keluarga terdampak. Tak hanya bangunan, 3.879 hektar sawah juga diterjang banjir. Padahal usia padi sudah memasuki masa panen. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Masih terkait banjir pemirsa, seorang anak balita di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di sungai. Korban diduga hanyut ke sungai saat debit air naik akibat jebolnya tanggul. Jasad anak balita perempuan berusia 18 bulan ini ditemukan warga di Sungai Desa Wonorejo, Kabupaten Demak. Korban ditemukan tersangkut di pohon dalam kondisi meninggal dunia. Diduga korban terpeleset dan hanyut saat bermain di sekitar sungai tanpa pengawasan orang tua. Apalagi saat itu kondisi debit air sungai tengah naik akibat jebolnya tanggul. Sementara banjir di Kabupaten Demak juga semakin meluas dan kini merendam 13 desa dan ratusan rumah di Desa Pelosok, Kecamatan Wonosalam. Ketinggian air mencapai 1 meter dan menyebabkan aktivitas sebagian warga terhenti. Genangan air juga mengakibatkan akses jalan alternatif Demak Purwodadi tak bisa dilalui pengendara. Lebih parah atau sudah surut ya, Pak? Lebih parah. Kenapa, Pak? Karena jebolnya itu juga semakin lebar. Kemudian yang terdampak di desa sini ada berapa kakak, Pak? Sekitar 240 kakak. Warga juga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah dan kini BPBD telah menetapkan status siaga darurat lantaran tercatat sekira 4.000 rumah warga terdampak banjir. Ali Mustafiri melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Pelalangan di Lamongan, Jawa Timur yang sudah 2 hari menerjang permukiman dimanfaatkan warga untuk mencari ikan. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, puluhan rumah dan jalan di Kampung Keramat Tanah Baru terendam diduga akibat buruknya sistem drainase. Tingginya luapan aliran air menyusul hujan menyulitkan para pengendara untuk melintas Jalan Tumenggung Wiradireja, Kelurahan Tanah Baru, Bogor pada hari Rabu. Diduga buruknya drainase menjadi penyebab banjir merendam jalan hingga setinggi lebih dari setengah meter. Banjir juga merendam puluhan rumah di permukiman warga di Kampung Keramat, Kelurahan Tanah Baru, Kota Bogor. Dalam 1 bulan terakhir tercatat 15 kali warga mengalami kebanjiran.
Di Lamongan, Jawa Timur, sudah 2 hari ini banjir melanda permukiman warga akibat jebolnya tanggul sungai Pelalangan. Di Dusun Gabus, Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, warga memanfaatkan kondisi banjir dengan mencari ikan di depan rumah mereka. Air banjir yang terus mengalir membuat berbagai jenis ikan dalam tambak terseret keluar dari areal tambak, lalu masuk ke permukiman. Menggunakan jala, warga menjaring beragam jenis ikan, diantaranya ikan bandeng, nila, dan ikan tawes. Sedikitnya 10 rumah rusak berat, bahkan beberapa diantaranya rata dengan tanah akibat bencana pergerakan tanah di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ratusan warga pun terpaksa diungsikan. KPK melaporkan untuk situasi terkini Kali Telaga, sudah beberapa rumah ambruk. Dari pantauan ketinggian, tampak deretan rumah di perbukitan Pagentan, tepatnya di Desa Kali Telaga, Kabupaten Banjarnegara, hancur. Pergerakan tanah di Desa Kali Telaga yang terjadi sejak 2 hari lalu membuat tembok dan tiang penyangga bangunan rumah jebol. Ini kondisi terkini. Sejumlah rumah bahkan ambruk hingga rata dengan tanah. Bencana pergerakan tanah terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur Desa Kali Telaga. Ratusan warga terpaksa mengungsi. Udah blesek rumahnya. Udah rata dengan tanah gitu. Roboh ya, Bu? Iya. Terus untuk barang-barang gimana, Bu? Terbawa juga? Barang-barang ya separuh lah. Sebagian di bawah. Iya. Terus ini memilih mengungsi, Bu? Iya, mengungsi. Ini pergerakannya sudah 2 hari yang lalu sebenarnya. Ini pelan-pelan. Sebenarnya sudah kita pantau. Pergerakan kan curah hujan 3 hari yang lalu cukup besar. Sehingga ini saat ini sudah ada pergerakan yang cukup signifikan. Yang kemarin 3, sekarang sudah ada 10. Di sini area gerubulnya kira-kira 26 kakak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara memaksa warga meninggalkan rumah mereka agar terhindar dari ancaman bahaya. Terlebih hujan deras yang memicu potensi tanah bergerak masih terus terjadi. Sejauh ini pihak BPBD masih terus mendata jumlah kerusakan akibat bencana tanah bergerak. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Di informasi lainnya, pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus tempat usaha perabotan rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur. Kesigapan petugas pemadam kebakaran mencegah api merembet ke rumah lain. Asap tebal membubung tinggi di sebuah rumah yang terbakar di Jalan Babatan Pantai, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seisi rumah yang juga sekaligus tempat usaha perabotan rumah tangga itu lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. 7 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun diduga api dari korsleting arus listrik. Rumah dalam keadaan kosong dan apinya dengan asap yang sudah tebal. Pada lokasi ini dihuni oleh 1 kakak yang terdiri dari Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, sempat dicabut dari status darurat TPA Sente Klungkung kembali terbakar sejak Selasa malam. Tim gabungan kembali melakukan upaya pendinginan dengan menerjunkan mobil pemadam dan alat berat. Tim Gabungan Penanganan Kebakaran TPA Sente Rabu pagi kembali melakukan upaya pendinginan di 2 lokasi munculnya titik api baru. 2 titik api baru muncul di sisi utara dan sebagian sisi timur TPA pada Selasa malam. Petugas melakukan upaya pendinginan dengan menurunkan alat berat dan mobil pemadam selama 3 hari ke depan. Apapun yang terjadi di TPA Sente, kita akan berusaha untuk memadamkan api itu walaupun sebagai siaga darurat. Kita sudah tercampur, tapi kita akan melaksanakan tugas ini sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing dan tidak akan menggunakan anggaran begini lagi. Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mencabut status darurat TPA Sente pada 3 Februari lalu. Namun pada Selasa malam, titik api kembali muncul sehingga upaya pendinginan kembali dilakukan. Arianto Hutapea melaporkan dari Klungkung, Bali. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur hari Rabu kembali teramati erupsi. Petugas mengimbau para penambang di sekitar gunung untuk waspada karena status gunung masih berada di level 3 atau siaga.
Letusan Gunung Semeru terekam jelas kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada hari Rabu. Material vulkanik berupa abu tebal keluar dari kawah Jonggring, Saloko hingga setinggi 800 meter di puncak. Letusan gunung juga terekam seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru di di Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh, Candipuro, yakni selama 144 detik dengan amplitudo 22 mm. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang meminta warga dan penambang pasir yang beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Besukobokan meningkatkan kewaspadaan karena potensi letusan susulan masih cukup tinggi. Atau pekerja penambang pasir manual ataupun pakai alat berat tetap waspada di sekitar 13 kilo dari. Sementara itu di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki juga mengalami erupsi. Kolom abu keluar dari kawah gunung hingga setinggi sekira 700 meter di atas puncak dengan intensitas tebal. Warga diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 4 km dari pusat erupsi. Hingga saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga. Pemirsa, pasca ambrolnya pos pantau pintu air Palmerah di Kali Grogol hingga Rabu siang belum ada upaya perbaikan. Akibatnya petugas kebersihan Kali Grogol membongkar pintu air kali agar tidak terjadi penumpukan sampah. Sejumlah petugas kebersihan berjibaku memindahkan pagar atau saringan air kali pada hari ketiga pasca robohnya pos pantau pintu air Palmerah di Kali Grogol pada Rabu siang. Hal ini dilakukan lantaran saluran listrik di pos pantau belum dapat berfungsi seperti semula. Akibatnya alat penyaring sampah tidak dapat bekerja dengan baik. Pos pantau memiliki peranan penting untuk menangkal banjir karena petugas memantau debit air yang mengalir dan menjalankan alat saring sampah. Hingga kini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dan Barat masih menunggu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi pos pantau pintu air agar segera digunakan kembali. Kemarin juga udah dari pimpinan datang pas kejadian, ya itu nanti akan dikerjakan dengan alat bantu itu mobil kren. Mengingat saat ini curah hujan di ibu kota masih tinggi, warga khawatir terjadinya luapan air akibat tumpukan sampah yang tak terbendung. Iya, khawatir. Takutnya ntar banjir gede lagi, malah penuh kemari airnya gitu. Iya. Sebelumnya, pos pantau pintu air Palmerah seluas 30 meter persegi ini roboh. Diduga karena konstruksi bangunan yang sudah tua dan derasnya aliran air Kali Grogol menggerus tanah di bawah bangunan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, diduga hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah minibus terpelanting di ruas jalan tol dalam kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini membuat arus lalu lintas macet parah. Kemacetan parah terjadi di ruas tol dalam kota setelah sebuah minibus mengalami kecelakaan di Jalan Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Diduga minibus hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pancoran menuju ke arah Slipi. Akibatnya kendaraan menabrak pembatas di sisi kiri jalan hingga terpelanting ke lajur kanan kemudian menabrak sebuah bus. 1 dari 3 penumpang minibus yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Pemirsa, sebuah truk bermuatan pasir terguling di Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu di ibu kota Jakarta, sebuah truk ringsek setelah menabrak pembatas jalan tol di Kembangan, Jakarta Barat. Rahasia benturan membuat bagian depan kendaraan ini hancur. Diduga sopir truk hilang kendali lantaran terkejut melihat pengendara sepeda motor yang melintas di depannya terjatuh. Depan saya ada motor yang jatuh kan, pengendara jatuh, daripada saya nginjek orang, akhirnya saya ngebuang lah. Terus ada berapa orang di dalam mobil Mal? Cuma saya doang. Ada yang luka nggak Mas? Nggak ada sih, alhamdulillah cuma memar-memar doang. Kecelakaan sempat memperparah kemacetan dari arah Kembangan menuju Cengkareng. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini dan peristiwa tersebut tengah ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Sementara kecelakaan tunggal terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Sebuah truk bermuatan pasir terguling di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan. Kecelakaan terjadi saat truk melintas dari arah kota Serang menuju Tangerang.
Diduga jalan yang tak rata lantaran sedang dalam perbaikan mengakibatkan sopir truk kehilangan keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan arus lalu lintas baru bisa terurai setelah polisi mengevakuasi badan truk. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa berikutnya pemirsa, peredaran narkoba masih marak di sejumlah daerah. Di Kendari, Sulawesi Tenggara misalnya, ada indikasi peredaran sabu-sabu dikendalikan seseorang narapidana dari dalam lapas. Ya, sedangkan di Kepulauan Riau, seorang ibu rumah tangga diamankan polisi karena diduga jadi kurir narkoba. Ibu rumah tangga bernama Christine ini tak berkutik saat rumahnya di Kampung Bangun Mulyo, Desa Ekang Anculai, Teluk Sebong, Bintan, Kepulauan Riau didatangi petugas Sat Narkoba Polres Bintan. Jadi kita temukan di dalam ini, oke? Dari dalam rumah, polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat 94,49 gram. Penangkapan ibu rumah tangga yang jadi tersangka narkoba itu merupakan pengembangan kasus yang dilakukan polisi dan juga membuat seorang pemuda ikut jadi tersangka. Ya, pemuda ini ditangkap di Kota Batam usai menerima sabu-sabu dari tersangka Christine. Dari tangannya didapati sabu-sabu seberat 283 gram. Selain dua tersangka tersebut, aparat juga menangkap 4 kurir sabu lain yang ditangkap pada Januari yang masih satu jaringan. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari penyelidikan terungkap, salah satu cara sang pemasok memberikan narkoba pada kurir adalah dengan sistem lempar. Nah, sementara barang ini kalau pengakuannya dia nih hanya terima lempar. Lemparnya di mana? Lempar di dekat masuk Batu 11. Nah, situ kan ada urutan masjid itu, ada hutan, lempar situ, kasih peta, jemput. Terlibat narkoba jugalah yang membuat pemuda ini hanya bisa pasrah kalau ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Kelurahan Tobuha, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disaksikan Ketua RT, polisi menggeledah kamar menemukan sejumlah bungkus sabu-sabu dengan berat sekira 60 gram. Diduga ada keterlibatan seorang narapidana dalam peredaran barang haram tersebut. Kami masih melakukan pengembangan, tapi dari informasi kami yang mendapatkan bahwa tersangka ini dia dikendalikan dari seorang tersangka dari lapas. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Kerap dijadikan tempat penyimpanan narkotika jaringan antar pulau, sebuah rumah di Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan digerebek polisi. Petugas turut mengamankan bandar narkotika dan sejumlah barang bukti. Rumah yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Bumbu Rabu pagi. Polisi menduga rumah itu kerap dijadikan tempat penyimpanan narkoba jaringan antar pulau. Hasil penggeledahan, polisi menemukan 12 paket sabu-sabu serta 59 butir pil ekstasi. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga menangkap bandar narkotika. Kepada polisi, tersangka mengaku sabu-sabu dan pil ekstasi itu baru dikirim dari Kalimantan Timur. Pelaku sesuai BAP antar pulau, yaitu antar provinsi, karena di atas pelaku itu ada inisial RM yang sekarang masih kami buru. Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu masih mengembangkan peredaran narkoba antar provinsi tersebut. Sementara tersangka terancam hukuman maksimal pidana mati. Dedi Junaidi melaporkan dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Di peristiwa lainnya, pemirsa tertangkap saat mencuri dinamo kincir angin 2 orang warga di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur diamuk massa. Aksi main hakim sendiri tersebut baru berhenti setelah polisi dari Polsek Paciran mengamankan kedua pelaku. Dua tersangka pencurian dinamo kincir air ini menjadi bulan-bulanan warga Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Keduanya tertangkap saat hendak kabur membawa dinamo curian milik seorang warga. Aksi main hakim sendiri warga itu baru berhenti ketika polisi dari Polsek Paciran mengamankan kedua tersangka. Hingga Rabu siang, kedua tersangka masih ditahan di Mapolres Lamongan. Dipastikan oleh anggota Polsek telah benar ada kejadian pencurian dinamo untuk menjalankan kincir air di area tambak
Tempatnya di Desa Keranjing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Maraknya pencurian dinamo kincir air selama ini telah meresahkan warga di Kecamatan Paciran, Lamongan. Bahkan setiap kali terjadi kehilangan dinamo, warga menderita kerugian mencapai 50 juta rupiah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Petugas mengamankan 20 motor dari kawanan pencuri yang diringkus di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Para pemilik motor yang datang akhirnya lega bisa mendapatkan lagi kendaraannya. Petugas merilis kelima tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di Mapolres Sukabumi Kota, Jawa Barat pada hari Rabu. Setelah 2 bulan lebih beraksi, para tersangka yang memiliki peran berbeda-beda diringkus. Berikut 20 unit kendaraan sepeda motor hasil kejahatan. Para pemilik kendaraan bermotor yang dicuri lega karena polisi mempersilahkan warga untuk mengambil kendaraannya yang hilang. Petugas masih mencari 30 kendaraan lain hasil kejahatan komplotan ini. Ya, akan mengembangkan kembali daripada kendaraan-kendaraan yang kurang lebih 30 kendaraan yang belum betul akan kita cari, dan insya Allah kita akan mengembalikan kepada masyarakat sehingga dapat digunakan oleh masyarakat yang menjadi korban untuk kegiatan sehari-hari. Berpura-pura hendak mencari informasi pendaftaran siswa baru, seorang wanita di Ponorogo, Jawa Timur merampas kalung emas seorang siswi taman kanak-kanak. Tidak butuh waktu lama, petugas berhasil meringkus tersangka. Polisi dari sektor Ponorogo menggelandang wanita bernama Dwi Setiawati karena merampas kalung seorang siswi taman kanak-kanak. Untuk memuluskan aksinya, tersangka berpura-pura mencari informasi pendaftaran siswa baru di sekolah taman kanak-kanak di Jalan Brotonegaran, Ponorogo. Namun di sekolah itu tersangka justru merampas kalung emas milik siswi. Aksi wanita berusia 23 tahun itu akhirnya diketahui ibu korban. Berdasarkan laporan masyarakat, kami lakukan data ke TKP yang di mana tersangka memang sudah ditangkap dan juga sudah ada barang bukti. Kepada polisi, tersangka mengaku telah 2 kali melakukan aksi serupa namun di lokasi yang berbeda. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Warga dilanda kepanikan saat 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di depan asrama haji di Cipayung, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di depan asrama haji di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Warga dan pengguna jalan panik karena takut menjadi korban salah sasaran. Warga dan pengguna jalan yang melintas di depan asrama haji di Jalan Rawabinong, Cipayung, Jakarta Timur panik melihat 2 kelompok remaja berlarian dan saling serang. Tak hanya membawa senjata tajam, pelajar yang berjumlah lebih dari 30 orang itu juga saling melempar batu. Warga dan pengguna jalan yang melintas pada Selasa sore khawatir jadi korban salah sasaran. Dari salah satu sekolah masuk, terus diserang sama sekolah lainnya gitu? Ya mungkin tahu udah mas sekolah yang mana, semuanya mungkin SMA semua mungkin. Itu ada puluhan ya orangnya? Adalah kurang lebih 10. Ada yang ditangkap nggak? Tangkap bawa ke sana. Berapa banyak yang tahu? Ya adalah di atas 10 lah kurang lebih. 10 diamanin ya? Yang lainnya kan banyak yang pakai motor, ada yang nggak lolos juga ada. Oh banyak yang lolos juga. Warga meminta petugas kepolisian bertindak tegas karena aksi tawuran kerap terjadi di wilayah ini. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, kasus kematian putra artis Tamara Syamara di kolam renang kini memasuki babak baru. Polisi menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus tewasnya korban di kolam renang itu. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menaikkan status perkara terkait kematian putra sematawayang artis Tamara Syamara dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan pada hari Rabu. Dalam hasil gelar perkara, polisi menemukan dugaan pidana dalam insiden tewasnya bocah 6 tahun di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 27 Januari lalu. Kini penyidik masih menanti hasil autopsi jenazah korban dan bukti hasil rekaman CCTV di kolam renang saat peristiwa maut itu terjadi. Kami juga nanti akan menunggu hasil
pemeriksaan dari pelaksanaan ekshumasi kemarin, yang mana bagian daripada organ yang kemarin diambil sementara sudah kami periksakan di laboratorium forensik di Sentul. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah truk bermuatan gas di Kebumen, Jawa Tengah terguling. Seorang pengendara motor tertimpa badan truk dan meninggal di lokasi kejadian. Truk bermuatan gas ini terguling di Jalan Hasim Asari, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu sore. Tidak saja menutup badan jalan, akibat peristiwa itu seorang pengendara motor tewas tertimpa badan truk dan juga merusak sebuah minibus. Evakuasi jasad korban menghadapi kendala karena berada di balik badan truk. Sebelum terguling, truk bermuatan gas melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga terlibat kejar-kejaran dengan truk bermuatan kayu. Namun saat di lokasi kejadian, truk oleng lalu terguling. Posisi kejar-kejaran sama truk yang bawa itu sama gas oli. Sempat yang truk bawa gas oli itu mengepal tangannya ke truk yang di depan. Nah, posisi truk yang di belakang udah oleng. Terus banting ke kiri. Terus korban yang saya lihat cuma satu kegenjat truk. Untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Pemirsa, informasi adanya dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu di Malaysia. Panwaslu Luar Negeri bersama Bawaslu Republik Indonesia sedang menelusurinya ke negeri jiran. Sementara itu di kota Philadelphia, Amerika Serikat, pemilu Presiden 2024 berlangsung lebih awal atau sebelum hari H, 14 Februari. Seperti laporan VOA, warga diaspora dari berbagai kawasan di kota Philadelphia antusias untuk menyalurkan hak pilih mereka pada pemilihan umum untuk Presiden Republik Indonesia 2024 pada hari Selasa waktu setempat. Mereka mencoblos pilihannya lebih awal ketimbang jadwal pemilu 14 Februari di tanah air. Bahkan pemungutan suara berbuntut antrean panjang setelah jam kerja, khususnya bagi mereka para pekerja sektor informal. Pasalnya, mayoritas pemilih meramaikan kotak suara keliling pada malam hari. Menurut Indrio Sukmono, Ketua PPLN New York, karakteristik diaspora di Philadelphia umumnya bekerja secara shift. Jadi, puncak keramaian pemilih untuk datang ke TPS setelah jam 5 sore waktu setempat. Sementara itu, Bawaslu Republik Indonesia bersama Panwaslu Luar Negeri bertindak cepat untuk merespon dugaan kecurangan pemilu di Malaysia yang sempat menghebohkan jagat maya. Bawaslu memastikan pihaknya sedang menelusuri mengumpulkan data-data terkait dugaan kecurangan tersebut. Bawaslu juga menyebut adanya perbedaan yurisdiksi hukum sehingga harus melibatkan kepolisian Malaysia untuk penyelidikan. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kampus yang menuntut pemilu damai dan berdemokrasi di Gambir, Jakarta Pusat. Aparat kepolisian berusaha mencegah mahasiswa yang menghentikan laju Transjakarta dan membakar ban bekas di tengah jalan. Kelompok mahasiswa dari berbagai kampus berusaha menghentikan laju Transjakarta saat melakukan unjuk rasa di perempatan lampu merah Harmoni Gambir, Jakarta Pusat pada hari Rabu. Akibatnya terjadi kericuhan karena polisi berusaha mencegah mahasiswa yang juga membakar ban bekas di jalan raya. Mahasiswa yang tidak mau dilarang petugas akhirnya saling dorong dan protes. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo agar bersikap netral dan tidak menciderai demokrasi pemilu 2024. Akibat demo, sempat terjadi kemacetan lalu lintas di kawasan ini. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berdialog dengan ratusan guru PAUD di Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara itu Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di Samarinda. Dalam orasinya, calon presiden nomor urut 1 menyoroti ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di gelanggang olahraga Kadri Oning Sempaja di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu sore. Kedatangan capres nomor urut 1 itu disambut antusias pendukung dan relawan yang hadir. Ditemani oleh sang istri Ferry Farhati dan anaknya Mutiara Baswedan, Anies kembali menggaungkan gerakan perubahan.
Dalam orasinya, Anies menyoroti ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Ketika saya memulai kegiatan di Kalimantan Timur tahun 1994, waktu itu saya mahasiswa bersama dengan teman-teman aktivis lainnya melatih anak-anak muda dari seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ketimpangan yang luar biasa. Dan sekarang saya tiba kembali Kalimantan Timur berbicara masih hal yang sama, ketimpangan, karena masalahnya belum selesai. Jadi ini PR terbesar dan ini yang kami rencana untuk memulai menyelesaikannya. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berdialog dengan ratusan guru madrasah dan PAUD di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Caimin menyinggung soal anggaran pendidikan yang masih banyak disiasati. Caimin juga menyempatkan bertemu dengan pendukung dan para relawannya. Ketua Umum PKB ini meminta para relawan menjaga perolehan suara pasangan Amin dan mengantisipasi kecurangan di TPS. Tim Liputan melaporkan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 gencarkan kampanye ke sejumlah daerah. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, pasangan Prabowo Gibran diantaranya menjanjikan pemerataan pembangunan. Kampanye pasangan calon presiden dan cawapres nomor urut 2 berlangsung di Stadion Baharudin Siregar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan masa pendukungnya Prabowo Subianto yang didampingi ketiga putra-putri Presiden Jokowi serta menantunya menggaungkan visi dan misi serta program kerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Di antaranya pasangan ini menjanjikan pemerataan pembangunan yang tidak lagi berpusat di Jawa, termasuk melanjutkan program Presiden Jokowi di Sumatera Utara seperti pemerataan infrastruktur. Saudara-saudara sekalian, kami di sini tidak malu-malu. Saya tidak malu-malu. Saya tidak ragu-ragu. Saya mengatakan kami Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju adalah akan melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Dalam kesempatan ini, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengajak warga Sumatera Utara untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya saat hari pencoblosan 14 Februari. Gibran juga berharap masyarakat untuk tidak cepat puas dan terlena dengan hasil survei. Sebab menurutnya hasil survei tidak ada artinya jika pada 14 Februari banyak masyarakat yang golput. Ramaditya Domas dan Kemal Prasetya melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara itu pemirsa, seorang ibu histeris ketika mendapatkan jaket dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat berkampanye di Lumajang, Jawa Timur. Dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meninjau banjir di desa Cingkrong di Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah pada hari Rabu. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut warga desa Cingkrong, Grobogan, Jawa Tengah. Warga menyampaikan keluh kesah terkait rumahnya yang kebanjiran. Sudah 2 hari warga desa Cingkrong kebanjiran akibat luapan Sungai Serang. Ganjar berharap pemerintah bisa menangani banjir dengan cepat serta menjamin makanan warga, baik yang di rumah maupun di pengungsian. Mudah-mudahan segera ditangani. Yang penting agar pemerintah cepat menangani dulu kondisi banjir itu biasanya makanannya cukup. Terus kemudian kalau ada yang basah sudah disiapkan, tidak perlu diungsikan. Tapi rasanya ini tidak banyak kondisi, kemudian ada disiapkan dan responnya bagus. Selanjutnya, Ganjar menyapa para pendukungnya dalam kampanye terbuka di Stadion Krida Bakti Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu siang. Ganjar mengajak pendukungnya untuk menumbuhkan empati, mau membantu para korban banjir. Ganjar juga mengajak para pendukungnya untuk berdoa bersama supaya banjir segera berlalu. Kampanye Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di Lumajang, Jawa Timur disambut sukacita pendukungnya. Bahkan salah seorang ibu histeris saat mendapatkan jaket dari sang Cawapres sebagai cenderamata. Dalam orasi politiknya, Mahfud mengkritisi Bansos dan berjanji menuntaskan polemik Bansos melalui program KTP Sakti jika terpilih pada Pilpres mendatang. Tim Liputan melaporkan. Puluhan rumah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah rusak akibat terjang angin puting beliung. Informasinya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Menjelang masa tenang setelah pada hari kemarin kami angkat kampanye Paslon 01. Kali ini giliran pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Seperti kandidat lain, pasangan ini bertarung memperebutkan simpati dari berbagai lapisan masyarakat dengan beragam visi misi yang dijanjikan. Pemilu 2024 terus bergerak maju. Dalam rangkaian kampanyenya, paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus bergerak ke sejumlah daerah menemui berbagai lapisan masyarakat. Yang pertama kali kami laksanakan memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Berbeda dengan tahun 2019, pemilu tahun ini Prabowo Subianto mengambil strategi lain untuk memikat pemilih. Salah satunya dengan menggandeng sosok anak muda Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Ada musik nggak? Bagaimana? Prabowo yang sebelumnya dicitrakan keras, kini berubah menjadi sosok yang humanis di depan publik. Bahkan aksi joget yang ditampilkannya dalam beberapa kesempatan kini familiar dengan julukan Joget Gemoy. Saudara-saudara telah membuat saya tambah muda lagi. Tapi saya agak was-was, saya cemas. Karena saya dikatakan kok capres joget-joget terus sih. Saya jawabnya begini. Coba tunjuk dalam Undang-Undang Dasar 45 ada nggak larangan joget? Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 juga memiliki beragam program unggulan. Di antaranya akan memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Program kita adalah yang terbaik yang bisa disusun. Kita akan membawa kemakmuran. Yang pertama kami akan memberi makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, anak-anak kita akan tumbuh kuat, otot, kuat tulang, dan kuat otaknya. Cerdas, kita akan menjadi negara maju. Berbicara pertumbuhan ekonomi, paslon yang diusung dan didukung oleh total 9 partai ini juga berjanji akan membangun seluruh wilayah tanah air secara merata, termasuk mendukung pembangunan IKN yang telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Di sisi lain, kedekatan Prabowo Subianto sebagai capres dengan Presiden Joko Widodo juga ramai jadi sorotan. Di sela-sela jabatannya sebagai Menhan misalnya, Prabowo Subianto makan bakso bersama Presiden Joko Widodo selepas peresmian gedung baru di Akademi Militer Magelang pada 29 Januari lalu.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo juga menegaskan akan melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo jika terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Saya tidak berani mengklaim dan nggak bolehlah mengatakan bahwa Pak Jokowi dukung saya. Tapi kira-kira bapak-bapak bisa hitung sendirilah. Kira-kira ya. Tapi enggak. Kita berdiri di atas program kita. Kita lanjutkan programnya Pak Jokowi dan kita sempurnakan dan kita bawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Menengok elektabilitas yang diraih Prabowo Gibran dan dukungan dari berbagai pihak kian kokoh, paslon nomor urut 2 itu pun optimistis akan memenangkan Pilpres 1 putaran. Saudara-saudara sekalian, saya telah bersumpah memberi jiwa raga saya untuk rakyat saya. Saya berkali-kali sudah mau mati untuk Republik ini. Karena itu, di ujung hidup saya tidak rela melihat masih ada orang miskin di Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Ramainya petisi sejumlah guru besar perguruan tinggi di tanah air membuat situasi politik semakin ramai dan panas jelang pemilu 14 Februari. Kepolisian juga memberikan penjelasan dan membenarkan adanya kegiatan permintaan pembuatan video bertema pemilu damai dan pihaknya membantah adanya upaya meredam petisi darurat demokrasi, diantaranya dengan pernyataan jasa dan kinerja Jokowi. Rektor Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang, Ferdinandus Hindarto membenarkan informasi adanya permintaan tolong dari seseorang yang mengaku sebagai polisi untuk membuat testimoni video yang mengapresiasi kinerja Jokowi selama menjadi presiden. Lalu Sabtunya saat kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan dengan memberi contoh video-video dari berbagai wilayah. Ada unsur, ada undip, ada UIN dan sebagainya, dan beberapa PTS di Semarang. Lalu tawaran terakhir adalah tidak video tapi pernyataan. Lalu diberi contoh juga dari salah satu rektor di Semarang. Dia katakan tidak, karena kami memilih sikap itu. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga menyoroti kegaduhan terkait desakan untuk mengapresiasi kinerja Jokowi. Dapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor tidak terbantahkan, dan saya tidak akan menilai itu. Karena bagaimana bisa saya menguji kepada begitu, mestinya mereka menguji kita semua. Yang ini kan profesor penguji semua. Berarti apa yang dikatakannya itu ya adalah hati atas nama hati nurani dia, kebenaran dia. Kan? Ini profesor, masa kita uji profesor? Sementara pihak Polrestabes Semarang membenarkan adanya program support terhadap pemilu damai melalui testimoni beberapa pihak, baik akademisi dan sejumlah tokoh masyarakat, dan bukan seperti yang dituduhkan. Kini polisi telah berkoordinasi dengan para rektor dan tokoh untuk menyelidiki penyebaran isu pemaksaan testimoni tersebut. Video itu hanya merupakan media, dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish. Karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Tidak ada paksaan. Ya, termasuk itu sama sekali tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk memberikan testimoni atau pesan-pesan Kamtibmas di Kota Semarang ini. Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKUKI) di Jakarta Rabu siang menggelar seruan politik beretika menyusul adanya dugaan fakta-fakta politik presiden yang dianggap mencederai demokrasi demi melanggengkan kekuasaan. Maksud kita, beliau kita harapkan tetap pada koridornya selaku presiden kita, bukan presiden hanya sebagian daripada kelompok tertentu. Itu yang kita harapkan buat ya. Memang yang agak menggoyangkan sedikit kita, apakah ini benar hukum atau etika,
bahwa presiden boleh berkampanye. Kita harapkan juga boleh dikaji pasal demi pasal. Jokowi juga diminta bersikap netral dan menjadi negarawan atau pemimpin yang adil bagi rakyat, bukan hanya sekelompok orang, golongan maupun elit politik tertentu. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo menjawab isu terkait dirinya yang akan berkampanye di hari terakhir masa kampanye pada 10 Februari mendatang. Dirinya pun menegaskan tidak akan turun kampanye. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Kita beralih ke informasi lain, puluhan rumah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang yang datang secara tiba-tiba membuat warga panik. Angin kencang disertai hujan menerjang Desa Kertasari, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa sore. Kencangnya hembusan angin membuat atap rumah warga berterbangan. Tak hanya merusak rumah, angin juga menerbangkan atap sebuah masjid yang terbuat dari baja ringan. Jelas warga panik, luar biasa pokoknya lah, anginnya semua apa yang ada di sini tuh semuanya kabur semua. Ya. Berarti bersama dengan hujan atau? Ya, bersama dengan hujan. Pasca kejadian Rabu pagi, tercatat puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah kegiatan memperingati Isra Mi'raj digelar di berbagai wilayah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali bergabung di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang anak balita di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di sungai. Korban diduga hanyut ke sungai saat debit air naik akibat jebolnya tanggul. Jasad anak balita perempuan berusia 18 bulan ini ditemukan warga di Sungai Desa Wonorejo, Kabupaten Demak. Korban ditemukan tersangkut di pohon dalam kondisi meninggal dunia. Diduga korban terpeleset dan hanyut saat bermain di sekitar sungai tanpa pengawasan orang tua. Apalagi saat itu kondisi debit air sungai tengah naik akibat jebolnya tanggul. Sementara banjir di Kabupaten Demak juga semakin meluas dan kini merendam 13 desa dan ratusan rumah di Desa Pelosok, Kecamatan Wonosalam. Ketinggian air mencapai 1 meter dan menyebabkan aktivitas sebagian warga terhenti. Genangan air juga mengakibatkan akses jalan alternatif Demak Purwodadi tak bisa dilalui pengendara. Lebih parah atau sudah surut ya Pak? Lebih parah. Kenapa Pak? Karena jebolnya itu juga semakin lebar. Kemudian yang terdampak di desa sini ada berapa kakak Pak? Sekitar 240 kakak. Warga juga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah dan kini BPBD telah menetapkan status siaga darurat lantaran tercatat sekira 4.000 rumah warga terdampak banjir. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pemirsa, sedikitnya 10 rumah rusak berat, bahkan beberapa diantaranya rata dengan tanah akibat bencana pergerakan tanah di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ratusan warga pun terpaksa diungsikan. Situasi terkini Kali Telaga, sudah beberapa rumah ambruk. Dari pantauan ketinggian, tampak deretan rumah di perbukitan Pagentan, tepatnya di Desa Kali Telaga, Kabupaten Banjarnegara, hancur. Pergerakan tanah di Desa Kali Telaga yang terjadi sejak 2 hari lalu membuat tembok dan tiang penyangga bangunan rumah jebol. Ini kondisi terkini. Sejumlah rumah bahkan ambruk hingga rata dengan tanah. Bencana pergerakan tanah terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur Desa Kali Telaga. Ratusan warga terpaksa mengungsi.
udah blesek rumahnya. Udah rata dengan tanah gitu. Roboh ya Bu. Iya. Terus untuk barang-barang gimana Bu? Ya. Terbawa juga. Barang-barang ya separuh lah. Sebagian di bawah. Iya. Terus ini memilih mengungsi Bu? Iya mengungsi. Ini pergerakannya sudah 2 hari yang lalu sebenarnya. Ini pelan-pelan. Sebenarnya sudah kita pantau. Pergerakan kan curah hujan 3 hari yang lalu cukup besar. Sehingga ini saat ini sudah ada pergerakan yang cukup signifikan. Yang kemarin 3, sekarang sudah ada 10. Di sini area gerumbulnya kira-kira 26 kakak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara memaksa warga meninggalkan rumah mereka agar terhindar dari ancaman bahaya. Terlebih hujan deras yang memicu potensi tanah bergerak masih terus terjadi. Sejauh ini pihak BPBD masih terus mendata jumlah kerusakan akibat bencana tanah bergerak. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Memasuki libur panjang, sejumlah ruas jalan menuju lokasi wisata mengalami kepadatan. Ya, kepadatan terjadi di jalan provinsi dan juga di jalan bebas hambatan. Memasuki libur panjang, arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Rabu malam mengalami peningkatan. Kepadatan terlihat di kilometer 55 Kabupaten Karawang menuju ruas tol Cipali serta tol Purbalenyi. Sementara itu ribuan kendaraan dari arah Jakarta terlihat memadati gerbang tol Cilenyi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepadatan juga terjadi di ruas jalan arteri sepanjang kawasan Cibiru hingga Cilenyi yang mengarah ke lokasi wisata. Kendaraan juga terlihat antre memasuki kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, Rabu malam. Pihak kepolisian sudah memberlakukan ganjil genap sejak persimpangan Gadok. Tetap kami mempersiapkan rekayasa arus lalu lintas seperti kami mempersiapkan jalur kontraflow itu dari selepas gerbang exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 46 500. Petugas akan memberlakukan rekayasa arus jika terjadi lonjakan volume kendaraan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, dari informasi kecelakaan lalu lintas diduga hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah minibus terpelanting di ruas jalan tol dalam kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini membuat arus lalu lintas macet parah. Kemacetan parah terjadi di ruas tol dalam kota setelah sebuah minibus mengalami kecelakaan di Jalan Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Diduga minibus hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pancoran menuju Selipi. Akibatnya kendaraan menabrak pembatas di sisi kiri jalan hingga terpelanting ke lajur kanan, kemudian menabrak sebuah bus. 1 dari 3 penumpang minibus yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wujud toleransi beragama, ribuan orang narapidana Muslim dan juga non-Muslim di Rutan Salemba, Jakarta memperingati Isra Mi'raj. Ya, sementara di Karangasem, Bali, pada malam ke-27 bulan Rajab itu, umat Islam memperingatinya dengan tradisi unik berupa pembacaan hikayat dari Kitab Kuning berbahasa Melayu dengan lagu khas. Pembacaan hikayat dari Kitab Kuning berbahasa Melayu dengan lagu khas merupakan tradisi unik di malam peringatan Isra Mi'raj warga kampung Muslim Gerembeng Atas. Hikayat ini kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Bali. Di kampung ini hanya ada 17 keluarga yang menghuni kampung Muslim tertua di Kabupaten Karangasem, Bali. Mereka di Masjid Al-Hikmah menyimak pembacaan hikayat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pembacaan hikayat berlangsung, seorang wanita mulai meramu kue kebuli, kue khas yang hanya dibuat dan disajikan saat peringatan Isra Mi'raj. Kue kebuli terdiri dari 7 lapis yang melambangkan 7 lapis langit. Setiap lapisnya akan disusun sesuai dengan perjalanan Nabi Muhammad ketika melintasi langit pertama hingga langit ke-7. Ketika hikayat perjalanan Nabi sudah sampai ke langit ke-7, kue kebuli ini kemudian dibawa ke masjid. Pembacaan hikayat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dimulai usai melaksanakan salat Isya dan berlangsung hingga tiba waktu subuh. Usai pembacaan hikayat, acara dilanjutkan dengan makan bersama dan pemotongan kue kebuli untuk kemudian dibagikan kepada warga sebagai berkah untuk dibawa pulang. Persiapan peringatan Isra Mi'raj kita isi dengan pembacaan hikayat, sejarah perjalanan
Nabi ketujuh pintu langit yang diterjemahkan juga dalam bahasa Bali, di mana pembacaannya dengan bahasa Melayu. Sementara ribuan orang narapidana rumah tahanan kelas 1A Salemba, Jakarta Pusat Rabu siang memperingati perayaan Isra Mi'raj 27 Rajab 1445 Hijriah. Sebagai wujud toleransi antar umat, peringatan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menerima perintah sholat juga dihadiri sejumlah narapidana dari agama dan keyakinan lainnya. Arianto Hutapea dan Abdul Haris melaporkan dari Karangasem, Bali dan Jakarta. Sementara itu, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek pada 10 Februari 2024 mendatang, para pemain barongsai dan liong mulai kebanjiran tawaran pentas. Ini bahkan sebuah komunitas barongsai dan liong mendapatkan tawaran pentas 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Komunitas barongsai dan liong shenlung yang bermarkas di Pasar Samboja, Jatinegara, Jakarta Timur mulai giat menggelar latihan barongsai dan liong jelang perayaan Imlek ke 2575. Usia para pemain barongsai dan liong ini masih muda. Para pemain seni tradisional asal Tiongkok ini mulai kebanjiran tawaran pentas untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek. Untuk sekali tampil, tarif tarian barongsai dipatok sebesar Rp3.500.000 dengan durasi 15 menit. Sementara untuk liong, komunitas shenlung mematok tarif sebesar Rp4 juta. Kurang lebih hampir 70-an. Karena memang udah ada yang baru lagi buat masuk jobnya. Ada perbandingan Bang dari tahun ini sama tahun sebelumnya? Perbandingannya 2 kali lipat. Sementara itu, pedagang ikan bandeng musiman mulai menjual ikan bandeng untuk menyambut Tahun Baru Imlek di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ikan bandeng dijual mulai dari ukuran kecil dengan berat 1 kg hingga berat 6 kg. Harganya bervariasi, mulai dari Rp50.000 per kilogram. Nantinya, ikan bandeng akan dibagikan kepada kerabat untuk dimasak berbagai menu masakan, seperti pucung bandeng, pindang pepes, dan bandeng presto. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.